Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film Jepang yang berjudul I Am a Hero. Film ini dirilis pada tanggal 23 April 2016 dan disutradarai oleh Shinsuke Sato. Film ini dibintangi oleh Yo Izumi yang berperan sebagai Hideo Suzuki dan Kasumi Arimura yang berperan sebagai Hiromi Hayakari. Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Hideo Suzuki yang bekerja sebagai asisten manga dengan kehidupannya yang tak kunjung meraih kesuksesan. Kekasihnya pun tak kuasa dengan kehidupan mereka yang tak pernah bahagia dan akhirnya terpaksa mengusir Hideo dari apartemennya. Keesokan harinya, Hideo mendapatkan telepon dari Teko pacarnya dan Hideo pun segera kembali ke apartemennya. Namun saat dia berada di sana, dia melihat tingkah Teko sangat aneh dan merangkak menyerang dirinya. Hideo pun melawan dan tanpa sengaja kepala Teko tertusuk piala dan akhirnya tewas. Hideo pun segera kabur dari apartemennya dan mendapati kotanya telah kacau berantakan. Seluruh orang yang ia lihat perlahan berubah menjadi zombie akibat sebuah virus bernama ZKN. Ketika sedang melarikan diri dari kejaran zombie, Hideo bertemu dengan seorang gadis SMA bernama Hiromi. Mereka bersama-sama melarikan diri dan mencari tempat perlindungan. Namun ternyata Hiromi telah tergigit zombie. Namun sifat buas dari zombie tak nampak pada dirinya. Hideo pun bertekad akan mengobati dan melindungi Hiromi dengan nyawanya sendiri. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah ruangan di mana terdapat 4 orang yang tengah menggambar sebuah komik atau manga. Dan ketika mereka sedang fokus untuk menggambar, tiba-tiba ada sebuah berita aneh yang mengatakan bahwa ada seorang wanita berusia 27 tahun menggigit seekor anjing peliharaannya sendiri. Singkat cerita, setelah selesai bekerja, salah satu dari keempat asisten komikus itu yang bernama Hideo Suzuki pulang ke apartemennya. Di dalam apartemen tersebut ada kekasihnya yang bernama Teko. Sedikit informasi, Hideo dan Teko sudah lama pacaran. Walaupun statusnya pacaran, tapi mereka tinggal bersama. Hal seperti ini sangat wajar di Jepang. Selain itu, apartemen yang ditinggali Hideo dan pacarnya sekarang adalah apartemen milik sang pacar. Dan si Hideo ini hanyalah menumpang saja. Karena penghasilan dari seorang komikus hanya pas-pasan, sehingga membuat Teko yang harus terus-menerus membayar uang sewa apartemen. Karena hal itulah yang membuat Teko akhirnya mulai merasa jenuh dengan kondisi dan pekerjaan Hideo yang dia anggap tidak ada peningkatan. Bahkan makin hari tidak bisa diharapkan. Hingga akhirnya Teko pun mengusir Hideo dari apartemennya. Dia juga membuang semua barang milik Hideo, termasuk senapang api miliknya yang biasa dia gunakan untuk referensi penggambaran komiknya. Karena tidak memiliki tempat tinggal lain, Hideo pun memutuskan untuk pergi dan tidur di kantor tempatnya bekerja. Singkat cerita, di pagi harinya, Teko menghubungi Hideo, lalu mengatakan bahwa dirinya menyesal telah mengusir Hideo dari apartemennya. Ia juga meminta maaf akan hal itu. Terdengar juga suara Teko yang seperti orang sakit, sehingga membuat Hideo sedikit khawatir. Lalu Hideo memutuskan untuk bergegas pergi ke apartemen milik Teko. Sesampainya di sana, Hideo mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Akhirnya, Hideo mengintip ke dalam apartemen itu dari sebuah lubang surat yang ada di pintu. Terlihat Teko yang tengah tertidur, tiba-tiba terjatuh. Lalu anehnya, tubuh Teko kejang-kejang. Kemudian Teko merangkak menuju pintu. Lalu tiba-tiba Teko menyerang Hideo dan berniat untuk menggigitnya. Hideo yang tidak tahu apa-apa berusaha untuk menenangkannya. Hideo mendorong tubuh Teko masuk ke dalam apartemen tersebut lalu menguncinya. Tetapi ternyata kekuatan Teko jauh lebih besar darinya. Bahkan Teko menahan pintu menggunakan giginya hingga membuat giginya rontok. Dengan tenaga yang besar ini, Teko terus menyerang dan menggigit Hideo. Hingga pada akhirnya ketika Hideo mencoba melawan balik dan mendorongnya, tanpa sengaja kepala Teko tertusuk sebuah piala penghargaan miliknya dan Teko pun tewas. Hideo panik, dia mengira telah membunuh Teko pacarnya. Hideo pun bergegas pergi dari apartemen tersebut dan menuju tempat kerjanya. Tetapi sesampainya di sana, suasana di tempat itu tidak jauh berbeda.
di mana semua rekan kerjanya berubah menjadi aneh. Terlihat juga salah satu rekan kerjanya bernama Matani tengah membunuh semua orang di sana. Dia juga mengatakan jika terkena gigitan, maka dia juga akan berubah menjadi seperti mereka. Setelah membunuh semua rekan kerjanya, Matani pun memutuskan untuk bunuh diri. Karena ternyata dirinya juga sudah terkena gigitan di kakinya. Selain itu, Matani juga tidak ingin berubah menjadi seperti mereka. Singkat cerita, setelah Hideo pergi dari tempat itu, ternyata sebagian besar penduduk di kota tersebut telah menjadi aneh. Di tengah pelariannya ini, Hideo bertemu dengan seorang gadis SMA dan juga seorang pekerja kantoran. Mereka berniat untuk melarikan diri dengan sebuah taksi yang terparkir di pinggir jalan. Di dalam taksi tersebut, mereka juga melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa hampir seluruh penjuru negeri Jepang telah terinfeksi sebuah virus yang mengakibatkan manusia yang terinfeksi bertingkah seperti zombie. Dan ketika Hideo melihat pria yang menagih taksi bersamanya, Hideo terkejut karena ternyata laki-laki yang duduk di sebelahnya telah tergigit oleh salah satu dari zombie yang mengejarnya. Dan tidak lama kemudian, laki-laki tersebut berubah menjadi zombie dan menyerang seluruh penumpang taksi, sehingga menyebabkan mobil taksi yang mereka tumpangi oleng. Ditambah lagi si sopir taksi yang terkena gigitan zombie. Di sini, Hideo mencoba untuk menendang keluar laki-laki yang sudah sepenuhnya menjadi zombie. Setelah berhasil mengeluarkannya, lalu Hideo mencoba menarik ke belakang siswi SMA itu dan memasangkan sabuk pengaman. Karena mobil dan sopir taksi itu sudah kehilangan kendali sepenuhnya, dan akhirnya mobil mereka pun mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan yang hebat itu, Hideo dan gadis SMA yang diketahui bernama Hiromi Ayakari mulai berjalan, menelusuri jalan yang sudah sepi. Hiromi juga sempat membuka ponselnya dan mengecek sebuah forum di internet yang mengatakan bahwa virus yang menginfeksi hampir seluruh penduduk Jepang ini bernama ZKN melalui kontaminasi darah. Di dalam forum tersebut juga mengatakan lokasi paling aman dari kejaran para zombie, yaitu adalah puncak Gunung Fuji, karena virus ini akan mati ketika cuaca dingin. Mereka yang belum selesai membaca artikel di forum tersebut, tiba-tiba handphone milik Hiromi mati. Tetapi walaupun begitu, mereka jadi memiliki tempat tujuan untuk berlindung, yaitu di puncak Gunung Fuji. Karena hal itulah, mereka memulai perjalanan untuk menuju puncak Gunung Fuji dengan berjalan kaki. Singkat cerita, ketika hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kuil yang mereka temukan. Di sini, mereka saling mengobrol dan saling berbagi makanan. Lalu Hiromi mengeluarkan sebuah MP3 playernya dan meminta Hideo untuk mendengarkan sebuah lagu kesukaannya. Tanpa sadar, setelah mereka mendengarkan musik itu, mereka pun terlelap. Keesokan paginya, Hideo sadar bahwa ada sebuah bekas gigitan di leher Hiromi. Hideo yang panik itu langsung menodongkan senapannya ke arah Hiromi dan menanyakan tentang bekas luka di lehernya. Lalu Hiromi pun menjawab bahwa bekas luka yang ada di lehernya ini adalah bekas luka dari gigitan seorang bayi, tepatnya 2 hari yang lalu. Hiromi juga mengatakan kalau bisa saja bayi yang menggigitnya telah terkontaminasi oleh virus lewat air susu ibunya. Selain itu, dirinya juga pasrah jika Hideo ingin membunuhnya. Tetapi ketika Hiromi berbicara seperti itu, Hideo mengurungkan niatnya karena dirinya juga merasa bisa saja orang yang tergigit zombie tidak terinfeksi oleh virus. Karena dirinya juga pernah digigit oleh pacarnya, tetapi tidak tertular. Karena memang gigitannya tidak menembus dagingnya. Hideo percaya hal itu sebagai keberuntungan. Selain itu, fakta bahwa selama 2 hari ini Hiromi tidak menunjukkan perubahan menjadi seorang zombie. Karena hal itu, Hideo memutuskan untuk membawa Hiromi dalam perjalanannya. Dia juga mengatakan bahwa dia akan melindunginya. Singkat cerita, ketika mereka tengah menelusuri jalanan hutan, tiba-tiba Hiromi bersikap aneh. Hideo mengira bahwa Hiromi kecapean, lalu mengajaknya untuk beristirahat sejenak. Saat tengah beristirahat, Hiromi menyadari bahwa dirinya ternyata benar-benar terinfeksi. Karena hal itu, dia meminta kepada Hideo untuk membunuhnya. Tetapi, karena Hideo tidak tega untuk membunuh Hiromi, akhirnya dia pun memutuskan untuk meninggalkan Hiromi sendirian. Kemudian, Hideo pun berlari mencari tempat yang aman. Ketika berlari, Hideo melihat ada seorang yang berjalan di depannya. Tanpa pikir panjang lagi, Hideo menghampiri laki-laki itu dan meminta tolong. Ternyata, laki-laki tersebut adalah salah satu dari zombie.
Kemudian, zombie tersebut menyerang Hideo. Di dalam keadaan terdesak ini, Hideo mencoba melawannya. Tetapi, kekuatannya kalah besar dari zombie tersebut. Dan di tengah situasi ini, tiba-tiba Hiromi datang dan membunuh zombie yang hendak menggigit Hideo. Ternyata, Hiromi tidak sepenuhnya berubah menjadi zombie. Mungkin hal itu disebabkan oleh kekebalan tubuhnya. Dan juga fakta bahwa anak kecil yang terinfeksi lewat air susu ibunya. Sehingga virus yang menular padanya tidak menginfeksi secara keseluruhan. Menyadari bahwa Hiromi masih memiliki kesadaran dan tidak menyerangnya, akhirnya Hideo membawa Hiromi dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Gunung Fuji. Singkat cerita, sesampainya mereka di sebuah jalan, terlihat di sana ada sebuah rolling belanja dari sebuah pusat perbelanjaan Fuji, yang artinya tujuan mereka sebentar lagi sampai. Dengan rolling yang digunakan oleh Hideo untuk membawa tubuh Hiromi yang tertidur, mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan. Sesampainya di sana, terlihat suasana yang sangat sepi. Kemudian, mereka pun mencoba masuk ke sebuah toko, dan ketika Hideo mencoba beberapa pakaian, ternyata ada seorang zombie di sana yang tiba-tiba menyerangnya. Tetapi beruntungnya, sebelum zombie itu menggigitnya, ada seorang wanita yang membunuh zombie itu terlebih dahulu. Dan wanita itu bernama Sukomi, yang merupakan salah satu survival yang dapat bertahan di komplek taman hiburan sekaligus pusat perbelanjaan itu. Yang secara kebetulan kelompoknya tersebut sedang mencari air untuk para korban selamat lainnya. Karena dirasa lebih aman untuk bergabung dengan kelompok tersebut, maka akhirnya Hideo dan Hiromi pun bergabung dengan mereka. Hideo juga memasangkan penutup mata kepada Hiromi untuk menutupi matanya agar tidak terlihat. Di kelompok tersebut, mereka sangat disambut dengan ramah. Singkat cerita, setelah beberapa hari, persediaan makanan mereka mulai menipis. Yura, yang bisa dikatakan sebagai pemimpin dari kelompok tersebut, membuat sebuah rencana untuk mengambil persediaan makanan dari sebuah gudang penyimpanan. Tetapi di sini, Yura meminta kepada Hideo untuk memberikan senjatanya. Tentu saja, Hideo menolak untuk memberikannya, karena dirinya sudah menganggap senjata itu sebagai jimat baginya. Karena hal itu, kelompok tersebut mengancam akan membunuh Hiromi jika dirinya tidak memberikan senjatanya. Sementara itu, Hiromi yang sekarang tengah ditodong sebuah pisau tiba-tiba melawan dan menghempaskan dua orang yang menahannya. Selain itu, penutup mata yang memang sengaja diikatkan Hideo untuk menutupi fakta bahwa Hiromi adalah zombie terlepas. Melihat mata Hiromi seperti zombie, seluruh pengungsi di tempat itu pun terkejut, hingga membuat Yura menembakkan sebuah anak panah ke kepala Hiromi dan membuatnya jatuh pingsan. Sementara itu, senjata milik Hideo diambil dan dirinya dipukuli karena telah membawa manusia yang telah terinfeksi virus ZKN ke dalam pengungsian. Walaupun begitu, Hiromi tidak dibunuh oleh mereka karena mereka juga masih ragu apakah Hiromi zombie atau manusia. Karena semua manusia yang terinfeksi oleh virus ZKN seharusnya mereka tidak akan tertidur. Tetapi untuk kasus Hiromi berbeda, dirinya masih bisa tertidur. Selain itu, denyut nadinya juga masih ada. Setelah senjata milik Hideo diambil, terjadi sebuah konflik antara Yura dan Sango, di mana Sango merebut posisi pemimpin dari kelompok tersebut. Selain itu, dia juga mengambil senjata milik Yura. Walaupun sempat terjadi konflik, tetapi misi ini pun masih tetap dijalankan. Dibantu oleh pengungsi lain yang mengalihkan perhatian zombie, mereka pun pergi menuju gudang penyimpanan makanan. Dan di sana, mereka tengah melihat sebuah peta. Tiba-tiba, seluruh lampu di basement tersebut menyala. Tetapi mereka mengabaikan keanehan tersebut dan langsung menuju tempat penyimpanan makanan. Saat mereka tengah mengambil makanan dari gudang tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah lagu. Di sini, Sango sudah menyadari bahwa hal ini merupakan kelakuan dari Yura yang berniat untuk membunuhnya dan bawahannya. Karena volume musik tersebut sangat keras, otomatis memancing para zombie yang ada di dalam gedung tersebut untuk menyerang mereka. Ditambah lagi, Yura yang ternyata membuka pintu gerbang dari gedung tersebut, sehingga membuat seluruh zombie yang berada di luar masuk ke dalam. Hideo yang bersembunyi di dalam loker gudang penyimpanan makanan tersebut, dia mendengar suara Sukomi yang mengatakan bahwa ada zombie yang berhasil naik ke atas gedung pengungsian. Mengetahui hal itu membuat dirinya berani untuk keluar dari sana dan melawan para zombie. Hideo juga mengatakan bahwa dia akan segera datang untuk menolong.
Dan ketika dia keluar dari gedung tersebut, dia menemukan senapannya yang tergeletak di lantai dengan beberapa peluru di sana. Sementara itu, Sukomi yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena para pengungsi tersebut telah berubah menjadi zombie, dirinya memutuskan untuk membawa Hiromi pergi dari atas gedung tersebut dan pergi menuju gedung tempat Hideo berada. Singkat cerita, ketika Sukomi sudah berada di gedung tersebut, dia bertemu dengan Yura yang mengajaknya untuk kabur dari tempat itu menggunakan sebuah mobil yang dia temukan. Akan tetapi, tidak lama kemudian, tiba-tiba Yura menunjukkan gerak-gerik aneh. Ternyata, Yura telah terinfeksi oleh virus yang membuatnya berubah menjadi zombie dan menyerangnya. Sukomi yang tengah menggendong Hiromi mencoba berlari dari kejaran Yura. Pada saat berlari, Sukomi bertemu dengan Hideo yang memintanya menunduk. Lalu, dengan senapan itu, Hideo menembak kepala Yura. Ketika mereka ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba, Sango yang ternyata berhasil selamat datang menghampirinya. Selain itu, terdengar suara langkah kaki dari para zombie yang mendekat. Karena hal itu, Hideo memintanya untuk menyerahkan seluruh peluru senapan yang dibawa oleh Sango. Dan benar saja, itu merupakan suara langkah kaki dari para zombie yang tengah mengejar Ape. Ape adalah salah satu anggota pengungsi yang berhasil selamat. Ditambah lagi, pintu keluar yang ada di belakang mereka sudah ada gerombolan zombie juga. Sehingga membuat mereka terjebak di antara kepungan zombie. Di dalam kepungan ini, Hideo berniat untuk mengurangi jumlah mereka dengan 96 peluru senapan yang dia miliki. Dan ketika dia akan berperang, tiba-tiba Hiromi mulai dapat berbicara lagi, di mana dirinya mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja selama dirinya bersama Hideo. Tentu saja hal tersebut membuat semua orang di sana, termasuk Hideo, terkejut. Karena setelah Hiromi berubah menjadi zombie, dirinya tidak pernah sekalipun berbicara. Selain itu, kata-kata Hiromi telah membakar semangat Hideo untuk membunuh semua zombie itu. Dan dibantu oleh ketiga anggota lainnya, Hideo mulai membunuh satu persatu para zombie tersebut. Tetapi sayangnya, di pertarungan ini, Ape dan Sango harus tewas, dan hanya menyisakan Hideo dan Sukomi, di mana mereka berhasil membunuh semua zombie yang mendekat. Akan tetapi, ketika mereka tengah melepas lelah, tiba-tiba muncul zombie abnormal. Dengan peluru yang hampir habis itu, Hideo mencoba menembaknya. Akan tetapi, setelah peluru itu berhasil menghancurkan kepalanya, ternyata zombie itu masih bisa bergerak dan berlari ke arah Sukomi dan Hiromi. Mengetahui mereka dalam bahaya, Hideo yang sudah tidak memiliki peluru itu memutuskan untuk menghantamkan gagang senapannya ke kepala zombie tersebut hingga hancur. Di scene terakhir diperlihatkan, setelah membunuh seluruh zombie yang menyerangnya, mereka pun pergi dari tempat itu menggunakan sebuah mobil yang ditemukan oleh Yura, di mana mereka pergi menuju Gunung Fuji, di mana tempat tersebut adalah tempat paling aman dari serangan para zombie. Selain itu, artikel forum yang mengatakan bahwa virus ZQN akan mati jika terkena cuaca dingin. Dan jika ternyata hal itu benar, maka masih ada kesempatan untuk selamat dari virus tersebut. Di saat negara Jepang masuk musim salju, yang otomatis akan membunuh seluruh virus yang menginfeksi manusia. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Jepang I'm a Hero. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.